di sini dengan Miss Rosdiana Dewi. Kali ini Miss akan membahas tentang materi di level 1 Jarimatika. Oke, sebelum itu kita akan membahas dulu ya, apa itu Jarimatika? Jadi, Jarimatika itu adalah salah satu metode belajar matematika, metode hitung cepat nih, tanpa menggunakan alat hitung apapun sebagai alat bantu. Jadi, kita hanya menggunakan jari-jari yang kita punya nih. Gitu. Nah, karena menggunakan jari yang kita punya, kita harus berkenalan dulu nih sama angka dan jari pada Jarimatika. Kita coba ya, kita punya dua tangan di sini, tangan kanan dan tangan kiri. Antara tangan kanan dan tangan kiri, dia itu memiliki perbedaan fungsi. Nah, kalau tangan kanan, kita itu gunakannya untuk bilangan satuan. Kita ulangin ya, kalau tangan kanan, kita gunakan untuk bilangan satuan. Ini tangan kanan, Miss. Nah, kemudian bilangan satuan itu dari angka berapa sampai berapa? Bilangan satuan dari angka 1 sampai 9. Nah, jadi kalau misalnya ada angka 1 sampai 9, kita gunakannya tangan kanan, seperti itu. Jadi kita ulangin ya, tangan kanan kita gunakannya untuk bilangan satuan. Nah, bilangan satuan itu dari angka berapa sampai berapa? Dari angka 1 sampai angka 9. Kemudian, kalau tangan kiri, kita angkat tangan kiri. Nah, kalau tangan kiri itu untuk bilangan puluhan. Kita ingat ya, tangan kiri untuk bilangan puluhan. Bilangan puluhan itu dari angka 10 sampai 90. Kita ingat ya, bilangan puluhan itu dari angka 10 sampai 90. Gitu. Jadi tangan kiri untuk bilangan puluhan dari angka 10 sampai 90. Nah, selain untuk puluhan, ternyata tangan kiri juga kita bisa gunakan untuk ratusan dan ribuan. Nah, jadi kalau ada soal ratusan atau soal ribuan, kita gunakannya juga pakai tangan kiri nih. Nah, untuk ratusan itu dimulai dari angka 100 sampai 900. Dan untuk ribuan dari angka 1000 sampai 9000. Oke, kita ulangin ya. Kalau tangan kanan kita gunakan untuk satuan dari angka 1 sampai 9. Kalau tangan kiri itu untuk bilangan puluhan dari angka 10 sampai 90. Juga untuk bilangan ratusan dari angka 100 sampai 900. Dan untuk bilangan ribuan dari angka 1000 sampai 9000. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk pada angka dan jari pada Jarimatika. Kita mulai yang pertama dari bilangan satuan terlebih dahulu. Tadi kalau bilangan satuan kita pakainya tangan kanan. Nah, kita angkat tangan kanannya. Kita coba ya. Tadi kalau bilangan satuan dari angka 1 sampai 9. Kita coba terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat-ingat nih, kalau dalam Jarimatika angka 5 itu berupa jempol saja. Seperti itu. Angka 5 dalam Jarimatika hanya jempol saja. Kita lanjutkan ya. 6, 7, 8, 9, dan 0. Jadi, satuan itu hanya angka 1 sampai 9. Pakainya tangan kanan. Kita coba sekali lagi ya. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Nah, itu untuk bilangan satuan. Jangan lupa ya, kalau satuan kita harus selalu pakai tangan kanan, jangan sampai keliru. Nah, kita lanjutkan nih. Kalau puluhan, berarti kita pakainya tangan kiri. Oke, kita coba angkat tangan kirinya. Nah, ingat-ingat ya, puluhan itu dari angka 10 sampai 90. Kita coba terlebih dahulu. Ini angka 10, 20, 30, 40, 50. Awas nih, ingat-ingat. Sama seperti satuannya, 50 di Jarimatika hanya jempol saja. 60, 70, 80, 90, dan 0. Oke, itu untuk bilangan puluhan. Kita coba sekali lagi ya. Untuk bilangan puluhan kita pakainya tangan kiri. Nah, kita coba angka 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, dan 0. Nah, itu untuk bilangan puluhan. Untuk bilangan ratusan dan ribuan, bentuk angka dan jarinya itu sama seperti puluhan. Jadi kalau misalnya ratusan nih, dari angka 100 sampai 900, bentuk angka dan jarinya itu sama. Sama seperti puluhan. Jadi kalau misalnya 100 seperti ini 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan 0. Begitu juga dengan ribuan, sama. Kita pakainya tetap tangan kiri nih, kita coba ya. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, sama nih angka 5-nya, atau 5000. 6000, 7000, 8000, 9000, dan 0. Itu untuk perkenalan angka dan jarinya pada jari matika. Setelah itu, bentuk angka dan jari pada jari matika harus dihafalkan ya, supaya nanti mempermudah untuk perhitungannya. Oke, setelah kita tahu bentuk angka dan jarinya, kita akan masuk pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada jari matika. Kita akan coba terlebih dahulu untuk bilangan satuan. Nah, tadi sesuai kata Miss, kalau bilangan satuan kita pakainya tangan kanan. Jadi kita angkat tangan kanannya. Nah, di sini ada catatan nih. Catatannya, jika ditambah berarti ini untuk penjumlahan karena ditambah. Jika ditambah, jari bangun dari depan. Nah, dalam jari matika, jari yang paling depan itu jari telunjuk. Nanti yang terakhir dibangunkan adalah jari jempol. Jadi dari jari telunjuk yang paling depan nih. Kita coba ya, akan masukkan pada contoh soalnya nih untuk penjumlahan pada bilangan satuan terlebih dahulu. Misalnya di sini ada soal 1 ditambah 2. Nah, 1 dan 2 itu bilangan satuan. Oke, jadi kita bentuk dulu nih angka yang paling depan. Angka yang paling depan adalah angka 1. Angka 1 merupakan angka satuan. Jadi, karena angka satuan, kita pakainya itu tangan kanan. Kita bentuk dulu angka 1. Diingat-ingat ya, bentuk angka 1 itu seperti apa? Kita coba. 1 seperti ini. Nah, kemudian ditambah 2. Ingat selalu nih catatannya. Jika ditambah, jari bangun dari depan. Berarti dari yang paling dekat dengan telunjuk. Oke, kita coba ya. Karena ditambahkan 2, berarti dibangunkannya itu 2. Kita coba bangunkan 2. 1, 2. Nah, jari yang sudah berdiri dari tadi nih, yang dari awal sudah berdiri, dia jangan dihitung. Jadi kita hitung jari yang baru bangun. Oke, sama dengan, nah, nanti jangan menghitung jari yang berdiri nih. Misalnya jari yang berdirinya 1, 2, 3. Jadi jawabannya 3 gitu, tidak. Kita harus ingat-ingat kalau bentuk seperti ini berarti angka berapa? Seperti itu. Oke? Nah, bentuk seperti ini adalah angka 3. Berarti jawabannya adalah 3. 1 ditambah 2, kita bangunkan 2. 1, 2, sama dengan 3. Oke, itu untuk penjumlahan pada bilangan satuan. Penjumlahan pada bilangan puluhan, ratusan, ribuan bagaimana, Miss? Sama saja. Bedanya kalau puluhan, ratusan, sama ribuan, kita pakainya tangan kiri. Nah, pakainya tangan kiri. Misalnya ada soal 10 ditambah 20. Kita jadi bangunkannya dari tangan kiri nih. Di tangan kiri ya, kita pakainya. Kita bangunkan dulu 10, bentuk angka 10, lalu ditambah 20. Jadi kita bangunkan 1, 2, sama dengan 30. Ingat ya, dihafalkan nih bentuk angka dan jarinya. Tangan kanan itu seperti apa, tangan kiri seperti apa, oke? Nah, sama nanti untuk ratusan dan ribuan juga sama. Misalnya, 1000 ditambah 3000. Bagaimana, Miss? Sama saja, kita bangunkan dulu nih angka yang di depannya, di depan angka yang paling depan ya di soalnya. Nah, 1000, kita bangunkan dulu 1000. Ditambah 3000, jadi kita bangunkan 3 jari. Yang sudah bangun jangan dihitung ya. Kita bangunkan lagi yang baru. 1, 2, 3.
sama, ini bentuk angka berapa? Angka 4000. Jadi sama dengan 4000. Awas ya, kalau soalnya ribuan berarti tangan kiri ini sifatnya sedang ribuan. Seperti itu, jadi mengikuti soal nih, oke? Nah, untuk ratusan juga sama seperti tadi. Untuk puluhan juga sama. Jadi itu dia untuk penjumlahan bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Setelah kita memahami konsep penjumlahan, sekarang kita tinggal masuk pada konsep pengurangan nih. Di sini ada catatan lagi. Jika dikurangi, jari tidur dari belakang. Jadi kebalikannya penjumlahan ya. Kalau penjumlahan, jari bangun dari depan. Kalau pengurangan, jari tidur dari belakang. Seperti apa, Miss? Di sini coba kita implementasikan kepada soal. Misalnya di sini ada soal 2 dikurangin 1. Ingat selalu ya, 2 itu dia adalah bilangan apa? Nah, ternyata bilangan satuan karena antara angka 1 sampai angka 9. Jadi kita pakainya tangan kanan. Nah, kita coba masukkan dulu bentuk angka yang di depan soal. 2, berarti kita bentuk dulu angka 2. Nah, karena dikurangi, ingat ya catatannya, kalau dikurangi, jari tidur dari belakang. Dalam jari matika, jari yang paling belakang itu kelingking nih. Ini kelingking yang paling belakang. Oke, kalau kelingking sudah tidur, berarti kita tidurkan yang paling dekat dengan kelingking dulu nih. Kita coba ya. Pertama kita bentuk angka 2, kemudian karena dikurangin, kita harus tidurkan dari belakang. Dikurangin 1, jadi kita tidurkan 1 jari. 1. Oke, sama dengan berapa? Ini angka berapa nih? Bentuk angka berapa? Bentuk angka 1, berarti jawabannya adalah 1. Seperti itu, oke? Nah, untuk pengurangan pada puluhan, pada ratusan, pada ribuan juga sama. Caranya seperti itu. Sekarang kita lanjut pada penjumlahan dan pengurangan kelompok bilangan besar. Tadi dari angka 1 sampai 4 yang sudah kita coba di awal latihan soalnya, itu adalah kelompok bilangan kecil. Nah, sekarang kita masuk lagi pada kelompok bilangan besar. Kelompok bilangan besar itu dari angka 5 sampai angka 9. Kita coba, misalnya ada soal 6 dikurangin 2 sama dengan, nah kita bentuk dulu nih. Lagi-lagi ya, Miss ingatkan harus mengingat bentuk angka dan jari pada jari matika. Kita coba dulu ya. 6 dikurangin 2, seperti biasa kita bentuk dulu angka 6. Nah, angka 6 seperti ini. Kemudian dikurangin 2. Selalu ingat, kalau dikurangin jari tidur dari belakang, yang paling dekat dengan kelingking jarinya. Nah, kita coba tidurkan, berarti karena dikurangin 2, kita tidurkan 2. 1, 2. Nah, harus selalu diingat ya, kalau berhentinya ini di jempol atau di angka 5, kita bangunkan lagi angka 4. Nah, karena 6 dikurangin 2, kita harus tidurkan 2. 1, 2, bangun lagi angka 4. Seperti itu. Karena kalau misalnya 5 sudah tidur, nanti jawabannya bukan 0, bukan berarti 0. Kecuali kalau terakhirnya hitungannya itu 1 yang tidur, angka 1 yang tidur, baru itu 0. Nah, kalau misalnya terakhirnya itu perhitungannya di angka 5, dan angka 5 yang tidur, berarti bangunkan lagi angka 4. Seperti itu. Karena seperti hitung mundur, 5-nya sudah, tinggal 4. Kalau pengurangan, kita coba ya. 6 dikurangin 2, jadi kita bentuk dulu angka 6, kemudian kita tidurkan 2. 1, 2. Nah, bangun lagi angka 4. Coba kalau misalnya ada soal 6 dikurangin 3, sama saja caranya. Kita bentuk dulu angka 6, kemudian kita tidurkan 3 jari. 1, 2, 3. Nah, kalau perhitungannya belum selesai, dilanjutkan nih dari kelingking lagi. Oke, seperti itu ya. Ingat ya, kalau satuan kita pakainya tangan kanan. Sekarang kita coba untuk penjumlahan kelompok bilangan besar. Nah, kalau penjumlahan, contohnya di sini ada soal 2 ditambah 4 misalnya.
Nah, kita bentuk dulu seperti biasa. Bentuk angka 2 dalam jari matika. Setelah itu, kita bangunkan lagi 4 jari. 1, 2. Nah, awas nih. Ingat ya, sampai hitungan kedua ya. Kalau sudah membentuk angka 4, lanjutkannya seperti ini. 3, 4. Sama dengan 6. Kita coba lagi. 2 ditambah 4. Kita bentuk dulu angka 2, kemudian kita bangunkan lagi 4 jari. 1, 2, 3, 4. Sama dengan bentuk angka berapa ini? Bentuk angka 6. Bilangan puluhan, ratusan, dan ribuan sama saja caranya seperti itu, hanya saja pakainya tangan kiri. Nah, itu adalah materi di level 1 yang akan kita pelajari pada 8 kali pertemuan. Nanti untuk materinya bisa diulang-ulang. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa menghubungi Miss langsung. Oke.